persuasi, mari kita mengucapkan salam penganjali umat. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang paragraf persuasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gusti Nyoman Purnama Dewi, dan sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Putu Bagus Nesa Sanjaya. Nama saya Putri Karyani. Nama saya Niputu Trisna Damayanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf persuasi dan ciri-ciri paragraf persuasi. Paragraf persuasi merupakan paragraf yang mengandung ajakan atau bujukan kepada pembaca supaya melakukan atau mengikuti apa yang dituliskan dalam paragraf tersebut. Paragraf persuasi disebut menurut pemahaman atau asumsi bahwa setiap pandangan atau pendirian umat manusia dapat berubah-ubah. Paragraf persuasi memiliki tujuan yakni untuk mempengaruhi atau mengajak pembaca supaya pembaca dan melakukan apa yang telah ditulis dan disampaikan penulis dalam paragraf. Supaya pembaca percaya, paragraf persuasi harus diikuti dengan bukti dan data pendukung yang kuat. Paragraf persuasi adalah teks berisi bujukan atau ajakan untuk meyakinkan pembaca agar percaya dengan suatu yang disampaikan penulis. Paragraf persuasi berisi kata secara halus tanpa harus menimbulkan adanya konflik. Paragraf persuasi banyak menggunakan kata-kata ajakan seperti kata ayo, mari, cobalah, lakukan, dan lain-lain. Paragraf persuasi umumnya dipakai oleh media, produsen produk tertentu, atau keperluan politik lainnya, karena paragraf persuasi merupakan cara yang paling efektif untuk mempengaruhi pembaca. Menggunakan kata bujukan seperti penting, harus, pantas, dan lain sebagainya. Menggunakan kata kerja imperatif, contohnya jadikanlah, hendaknya, waspadalah. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berhubungan dengan topik. Menggunakan kata penghubung yang bersifat argumentatif, misalnya kata jika, karena, dengan demikian, sebab, akibat, oleh, karena itu, dan lain sebagainya. Ciri-ciri paragraf persuasi. Paragraf persuasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sering memakai alasan-alasan yang kuat, diikuti dengan data dan fakta yang menjadi pendukung untuk mengajak. Mengingat paragraf ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Yang kedua, berupaya untuk meyakinkan pembaca agar melakukan atau percaya yang ditulis oleh penulis. Yang ketiga, banyak memakai kata-kata ajakan seperti ayo, mari, lakukan, dan lain sebagainya. Yang keempat, seringkali menghindari konflik supaya percaya pembaca tidak hilang dan agar kesempatan pendapat antara penulis dan pembaca bisa dicapai. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis paragraf persuasi. Menurut fungsinya, paragraf persuasi dibagi menjadi 4 jenis antara lain sebagai berikut. 1. Paragraf persuasi pendidikan. Paragraf persuasi pendidikan seringkali dipakai oleh instansi atau dalam dunia pendidikan untuk mendukung tujuan pendidikan. Paragraf persuasi pendidikan dapat dalam bentuk himbauan, motivasi, ataupun anjuran. 2. Paragraf persuasi propaganda. Paragraf persuasi propaganda seringkali dipakai untuk menyampaikan informasi yang bertujuan supaya pembaca mau percaya dan melakukan apa yang diterangkan oleh penulis di dalam paragraf tersebut. Persuasi propaganda banyak dijumpai di media cetak seperti majalah, portal berita online, surat kabar, dan lain sebagainya. 3. Paragraf persuasi advertensi atau periklanan. Paragraf persuasi advertensi yang merupakan paragraf persuasi yang mempunyai tujuan komersial. Paragraf advertensi seringkali dipakai oleh produsen perusahaan untuk mengenalkan dan memasarkan produk tertentu dengan harapan konsumen tertarik untuk membelinya. 4. Paragraf persuasi politik. Paragraf persuasi politik merupakan jenis paragraf persuasi yang berisi usaha untuk
mempengaruhi pembaca untuk menentukan pilihan pada calon atau partai politik tertentu. Seringkali di media cetak ditandai dengan judul advertorial. Di bagian kiri atas wacana yang berisi paragraf tersebut. Contoh paragraf persuasi. Contoh paragraf persuasi ada beberapa bagian atau contoh, ada beberapa contoh. Contoh yang pertama itu contoh paragraf persuasi tentang pendidikan. Contohnya itu masih banyak orang tua murid dan guru yang tidak sabar dalam mendidik para peserta didiknya. Padahal dibutuhkan proses kesabaran untuk mendidik sang anak. Hal itu sejalan dengan definisi pendidikan menurut Plato. Menurut salah satu filsuf legendaris Yunani ini, pendidikan merupakan suatu proses yang panjang dan dijalani seumur hidup. Yang kedua, contoh paragraf persuasi propaganda. Islam saat ini dianggap sebagai agama penuh kekerasan atau agama teroris. Namun sebenarnya anggapan tersebut sangat salah besar. Islam adalah agama yang penuh dengan kedamaian dan toleransi. Yang ketiga, contoh paragraf persuasi advertensi atau iklan. Susu sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Dengan meminum susu, tubuh kita akan menjadi sehat dan kuat karena susu mengandung banyak kalsium dan protein yang sangat berguna bagi tubuh kita. Yang keempat, contoh paragraf persuasi politik. Sebentar lagi pemilihan umum tiba. Ayo gunakan hak pilih kita untuk memilih calon presiden yang terbaik untuk negara ini. Ingat, masa depan negara kita 5 tahun ke depan bergantung dengan pilihan kita sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang syarat menyusun paragraf persuasi. Untuk menyusun paragraf persuasi dengan baik, maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ketiga syarat tersebut, yang pertama, kredibilitas. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi emosi. Yang ketiga, bukti-bukti. Yang pertama, kredibilitas artinya penulis harus memahami persoalan yang ditulis dengan baik. Hal ini akan terlihat dari diksi, struktur, kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan penulis. Selain itu, penulis harus jujur kepada pembaca sehingga kepercayaan akan muncul dari si pembaca. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi emosi. Artinya, penulis harus jeli untuk dapat mengorbankan emosi dan sentimen pembaca. Yang ketiga, bukti-bukti. Artinya, penulis memiliki kemampuan memberikan bukti mengenai suatu kebenaran untuk si pembaca. Baik, di sini saya akan menjelaskan 5 langkah dalam menyusun paragraf persuasif. Yang pertama adalah menentukan topik dan tujuan dalam paragraf persuasif, di mana pada langkah ini penulis menuliskan tujuan penulisannya. Penulis juga dapat memberitahukan topik yang sedang dibahas. Yang kedua, membuat kerangka karangan, di mana pada paragraf persuasif memiliki kerangka yang disusun secara sebab akibat. Hal tersebut bertujuan untuk membawa si pembaca pada masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga, ada mengumpulkan bahan-bahan untuk paragraf persuasif, di mana bahan yang dimaksud di sini adalah sumber-sumber dari berbagai argumen dan fakta yang ditampilkan pada paragraf ini. Sumbernya bisa berupa wawancara, pengalaman, dan sebagainya. Lalu yang keempat, ada membuat kesimpulan. Dari segala argumen dan fakta yang ditampilkan, semua itu tentu memiliki inti yang serupa. Itulah ditarik kesimpulannya. Lalu yang terakhir ada penutup paragraf. Bagian ini berisi ajakan atau imbauan yang asalnya dari kesimpulan yang telah ditarik oleh penulis. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.